Pendidikan di Indonesia tuh dipikirnya supaya cepet bisa cari duit gitu loh. Iya. Kamu kalau bikin tarian kayak gitu, orang nggak ada yang mau nonton, dia bilang. Kenapa lo mesti ambil Broadway gitu? Emang kurang ya Indonesia gitu? Kalau kayak gitu kan kita akan terus jadi inferior gak sih? Halo Bu Wi, Halo, selamat siang. selamat siang. Terima kasih sudah datang ke podcast Angkor siang ini, Bu Wi. Aku mau cerita sedikit ya. Niatnya bikin podcast ini tuh sebetulnya lebih ke kita nih kan komunitas musikal masih kecil. Nah, kepingin mendekatkan aja sih, merekatkan yang cuman sedikit ini supaya lebih saling kenal aja sih Bu Wi. Jadi kalau kita ngomongin karya gitu ya, rata-rata sudah pada tahu lah karyanya Artswara apa, Eki apa, lalala gitu. Tapi secara personal malah kita kurang dekat Kurang gitu. tahu, Karena memang ya kita masing-masing sibuk produksi sendiri-sendiri ya. Kemarin itu sempat kita bikin halal bihalal kan. Iya. Nah itu aku merasa bahwa ini enak sebenarnya gitu loh. Seru ya. Seru, bahwa oh ya harus lebih giatkan gitu kali ya. Tapi kan ngumpulin orang sebanyak itu di satu tempat di jam tertentu kan gak gampang, repot. Iya. Jadi kayaknya podcast jadi salah satu pilihan lah untuk supaya bisa ditonton kapanpun gitu kan, sesempatnya mereka nonton gitu. Niatnya itu sih Bu Wi. Terima kasih ya sudah mau menjadi narasumber. Sama-sama, terima kasih juga udah diajak. Nah, pertama-tama aku tuh ya tahu sih sebetulnya Eki gitu ya. Tapi kan secara mendetail aku gak tahu. Nah pengen tanya gimana sih terbentuknya Eki tuh sebetulnya kayak apa? Kenapa? Kenapa? Pertama-tama tuh kan Rusdi sekolah di London. Terus balik. Ini sekolah sebagai koreografer. Oh oke, jadi sudah menjadi seorang penari. Udah nari, terus dia dapat beasiswa sekolah di London. Terus ketika pulang, setiap kali mau bikin pertunjukan tuh susah gitu karena kan dia nggak punya sekolah. Oke. Kalau yang misalnya kayak dulu Tante Fari punya sumber cipta, nama Rina kayak gitu. Tapi karena dia nggak punya sekolah jadi nyari penari itu susah banget gitu. Harus audisi lagi gitu. Dan jadwal biasanya. Si Oke. A bisa, si B nggak bisa gitu Iya kan. iya. Jadi dia bilang ini nggak bisa bikin tarian kalau kayak gini. Terus ya udah kita coba-coba ngumpulin orang. Tapi itu juga susah. Orang Jakarta tuh ya itu kan ini sekolah nanti kerja apa segala macam. Bukan mata pencarian aslinya, bukan hanya sebagai dancer gitu ya. Iya. Dan kita juga nggak bisa, maksudnya provide dia supaya lu nggak usah kerja. Yang lain ini doang gitu ya. Nggak bisa. Terus akhirnya waktu itu karena aku di agama Buddha juga, jadi kita tuh sering disuruh tugas keliling daerah-daerah gitu. Oke. Nah kebetulan kita sering pergi ke daerah-daerah yang kayak pedesaan gitu loh. Nah di sana tuh banyak anak-anak yang putus sekolah, yang sebenarnya mereka mau sekolah tapi nggak bisa. Jadi aku kepikiran kenapa nggak ajak anak-anak ini aja ya gitu, kita kumpulin. Instead of dancer yang memang sudah kita kumpulin, kita mulai karena mereka kan biasanya kalau kita datang mereka nari kayak kadang main gamelan atau apa gitu. Kita lihat kayaknya bisa gitu. Terus coba kumpulin berapa orang gitu di rumah waktu itu. Jadi rumahku tuh kamar terus ada ruang tamu gitu. Nah ruang tamunya itu kalau malam jadi tempat tidurnya mereka. Seru banget. Kalau siang jadi tempat latihan gitu. Oke. Terus jadi berasrama di situ. Di rumah, jadi satu rumah gitu. Jadi waktu anak-anakku lahir juga jadi mereka kadang-kadang jadi babysitter juga. Jadi Nala Ara tuh dari kecil ya udah diasuh sama penari-penari itu gitu. Jadi Bu Wi ke daerah mengajak mereka untuk pindah ke Jakarta. Membiayai hidup mereka di sini. Ya, aku ketemu beberapa orang yang juga bantu gitu loh, mau nggak gitu. Jadi ada beberapa donatur yang akhirnya
yang mau bantu untuk jadi kalau nggak salah mereka dulu tuh awal-awal tuh kayaknya sebulan 25.000 deh dapat duitnya. Wow, oke. Jadi mereka kadang-kadang nggak bisa beli sabun, nggak bisa beli duitnya kurang, tapi kita juga mau kasih duit juga susah. Jadi kadang-kadang aku cari orang-orang bisa tolong sumbang sabun Donatur, atau iya iya apa iya iya gitu-gitu. iya iya. Ya itu awalnya sih. Untuk kemudian Mas Rusdi ngajarin mereka nari, Nari apa oke. gitu. Jadi masih sampai sekarang masih ada yang generasi pertama sih kayak gede gitu udah 50 tahun Wow, umurnya. Adik aku Tata itu udah kayak 50 juga deh umurnya. Jadi oke. generasi pertama tuh sekarang kayak 50-an gitu. Oke, itu kan awalnya ya Bu, jadi mereka dibawa ke Jakarta, diajarin untuk jadi dancer, untuk kemudian menjadi dancer dari Eki Dance Company. Ke depannya masih begitu juga merekrut balik lagi, cari-cari keliling Indonesia atau buka audisi atau gimana Bu? Kita buka audisi sih, Oke. tapi Jakarta tuh susah. Kayaknya nggak ada orang yang willing tuh, ya udah gue jadi dancer gitu. Pasti Purely hanya dancer aja nggak mau. pasti mereka kayak gue tetap mau kuliah atau gue mau kerja atau apa. Oke, Jadi oke. sekarang ada juga sih penari yang maksudnya yang nggak fully di Eki gitu. Jadi lepasan. Iya. Mereka kerja di tempat lain Mau nggak juga. mau kita Mau nggak mau kayak terus begitu. juga Oke. ya karena sekarang gitu kalau kita misalnya kolosal gede ya kita kerja sama sama sekolah balet I atau see. apa Oke gitu. oke oke biar terkumpul jadi banyak intinya. Iya. Oke. Jadi itu awal muasalnya Eki jadinya seperti itu untuk kemudian Mas Rusdi jadi koreografer melatih mereka gitu ya Bu. Kalau Bu sendiri hubungannya sama Mas Rusdi bagaimana? Di mana ketemunya? Aku waktu SMA, jadi ada temanku tuh yang kayak orangnya suka iseng gitu. Kadang-kadang, kita ngapain tuh satu waktu dia bilang, kita belajar nari yuk gitu. Aku pikir ngapain belajar nari, enggak deket kok. Aku sekolah Teresia kan, Oke. terus di rumah Jalan Surabaya. Kita kesana aja gitu. Terus Kayak itu studio gitu. punya kelompok tari namanya Ciptasana dulu. Oke. Jadi kita datang ke sana nari. Belajar lah ya, belajar nari Belajar nari. ceritanya. Oke. Tapi Narinya nari apa? Kontemporer sudah. Jadi Rus itu kayak ngajarnya ya kayak kontemporer terus basicnya balet. Balet, gitu. I see. Terus jadi pertama-tama aku nari, terus kayak Rusdi kayak megang-megang saya benerin kaki, aku kayak lemes gitu loh. Terus Wow, ada apa ini? Dia nggak mungkin lemes gitu sih, aku merasa kayaknya aku nggak bakat deh nari gitu. Jadi habis itu ya aku bilang sama waktu itu ada pacarnya dia sih. Aku bilang yang aja di asistennya, aku bilang sama dia, kayak aku nggak bakat nari. Enggak, kamu bisa nari, tapi aku bilang aku kayak nggak ada nyalinya gitu. Jadi aku bantuin belakang panggung aja I see. gitu. Okay. Jadi aku awal-awal jadi kru, terus bantuin bikin kostum. Kru as in bawa barang? Iya. Oh wow, oke. Aku pertama itu kru belakang panggung buat pertunjukannya Rusdi waktu itu pertama-tama apa ya? Bromo Corah atau apa gitu loh, drama tari gitu. Jadi terus bantu bikin kostum dan sebagainya gitu. Bikin kostum. Oh, oke. Memang punya pendidikan khusus di kostum atau enggak lah, insting aja? Enggak, aku enggak bikin. Jadi aku yang kayak pakein. Oke. Stylist kalau sekarang judulnya. Orang yang bilang, ayo ke Tanah Abang ya, aku ke Tanah Abang gitu. Pokoknya dari situ terus kayaknya aku lumayan seneng ini gitu kerjaan kayak gini. Gitu. Karena aku rasa kayak kalau di depan panggung aku kayak nggak ada nyalinya gitu. Jadi begitu harus tampil gitu kayak semuanya lupa gitu loh. Terus kayak demam panggung tingkat parah. Aku mau tanya sama Rusdi, maksudnya kamu kok bisa hafal tarian tuh gimana caranya ya? Aku nggak kebayang gitu loh. Masih kalau masih ngafal kata-kata masih oke lah, tapi kalau tarian gerakan, atau itu aku kayak nggak. Jadi ya udah awalnya sih dari situ. Gitu. Oke. Untuk kemudian setelah sekolah di situ les lah ya, les tari di situ jatuh cinta ceritanya. Kayaknya dari dipegang kakinya aku udah dredeg kayaknya aku seneng sama dia apa gimana gitu. Temen aku bilang kayaknya lo seneng sama dia deh. Tapi aku bilang enggak, aku gak seneng sama dia gitu. Aku bilang ini agak rasis sih. Aku bilang aku gak mau sama orang Chinese aku bilang. Tapi terus akhirnya ya gak tahu gimana, tau-taunya ya memang
dekat sama Rusdi gitu. Merasa cocok dan kemudian pacaran untuk kemudian menikah Iya. dan mendirikan Eki Dance. Oke. Bu Ik itu kan dari tadi aku nanya Eki lalala hubungannya dengan Mas Rusdi. Ini tuh kejadiannya berapa tahun yang lalu sih? Tahun berapa ya itu? 85. Wow, sudah lama sekali. Iyalah. Kita mendirikan Eki kayaknya tahun 96. 96, dari mulai 96 itu terus ada karya. Aku pertama kali nonton Eki itu, tunggu yang ada Sarah Sechan apa ya? Tunggu yang pertama Miss Kadaluarsa. Miss Kadaluarsa. Ya, sepertinya aku nonton itu Miss Kadaluarsa. Nah, ada sedikit pergerakan Bu Ik, kalau aku lihat dari yang pertunjukan Eki yang dulu sama sekarang sangat musikal. Itu kenapa? Dulu gak ada yang bisa nyanyi. Sarah gak bisa nyanyi, itu aku tahu. Iya, Sarah kalau nyanyi akhirnya Mas Oding kan, udah deh kamu ngomong aja nanti aku musiknya aku sesuaiin sama kamu. Sorry ya, Sarah saya kalau nonton podcast ini. Tapi ya lucunya dia, kalau gak ada musik dia nyanyinya bener. Tapi begitu musik bunyi terus dia kacau nyanyinya. Aduh. Jadi gak bisa diiringi, dia akapela saja. Iya itu aku kok merasakan ada sedikit perubahan dari bentuk seni sendera tari untuk kemudian menjadi musikal. Karena memang dari awal memang mau musikal tapi tidak ada yang bisa nyanyi atau awalnya kan memang Rusdi penari ya. Jadi memang dia awal-awalnya emang tarian. Cuman aku bilang aku kalau lihat tarian terus aku kayak bosen gitu. Oke. Maksudnya nggak bisa ada apa ya gitu. Terus kita kayaknya nonton waktu itu pertama-tama nonton musikal tuh Les Misérables. Oke. Di Singapura. Aku bilang kalau kita kayak bikin kayak gini lebih seru deh gitu. Jadi mulai jadi penggabungan antara. Karena aku bilang kayaknya orang Indonesia tuh kalau nggak ada ceritanya ya. Bosan mereka nonton gitu ya, belum bisa menikmati. Maksudnya kan kita juga mau bikin sesuatu bukan hanya cuman untuk seniman gitu. Kalau orang awam kan nggak segampang itu gitu. Iya. Terus ibuku tuh kan orang Jepang. Iya. Terus kita diajak nonton Takarazuka. Oke. Nah mamaku bilang sama Rusdi, kamu kalau bikin tarian kayak gitu orang nggak ada yang mau nonton, dia bilang. Kamu nggak ada duit. Kamu harus bikin kayak gini, lihat ini orang udah puluhan tahun tapi tetap bisa bertahan gitu. Ya. Jadi akhirnya mulai dari situ kita shifting ke ada ceritanya, ada yang nyanyi, ada yang acting dan lain-lain. Oke, itu sangat menarik Bu. Nah nih ngomongin tadi kan ibuku orang Jepang. Gimana tuh ceritanya? Dari Jepang dia datang ke Indonesia ketemu sama bapakmu? Enggak. Ibuku tuh sebenarnya kayak dia kerja di Roppongi. Oke. Jadi host. Oke. Host dari salah satu kafe atau tempat di Roppongi ya. Jadi ketemu. Tapi ibuku waktu itu masih kawin, terus bapakku juga masih kawin kayaknya. Wow. Enggak, bapakku tuh baru meninggal istri keduanya. Oke. Bapakku kawin 3 kali. Oke. Hebat ya. Hebat. Terus ibuku itu suaminya kayak loser lah gitu. Jadi mereka udah pisah gitu. Terus tapi bapakku ketemu terus mereka kayak saling senang. Tapi bapakku bilang kalau kamu nggak selesaiin masalahnya kita nggak bisa ada hubungan gitu. Akhirnya jadi tunggu sampai ibuku cerai terus mereka kawin pindah ke Indonesia. Pindah ke sini. Walaupun seluruh keluarganya tuh ngerasa, waduh kamu pindah ke Indonesia pasti kamu tinggal di atas pohon gitu. Karena mereka ngerasa kayaknya Indonesia terbelakang gitu. Tapi ya ibu gue akhirnya ikut pindah ke ini. Oke. Dan dari situ juga Bu beragama Buddha atau nggak ada hubungannya? Enggak, papaku dulu Muslim. Oke. Terus ibuku Buddha. Cuman jadi ketika aku kayaknya umur 7 tahun papaku tuh bangkrut gitu. Oke. Nah ibuku tuh orangnya kan orang Jepang, jadi aku pokoknya ingat waktu kecil hanya ada satu kamar yang punya AC itu kamar mamaku. Oke. Jadi kayak zaman dulu kayak belum terlalu banyak. Nah ibuku tuh kayak harus kayak kamarnya harus ber-AC, terus dia selalu kayak berapa bulan sekali pulang ke Jepang tuh semua makanan bawa dari Jepang semua lah, sampai beras atau apa gitu. Dan ketika papaku bangkrut,
kayaknya papaku ngerasa waduh itu semua rumah mau disita apa semua disita gitu. Wow. Jadi papaku pikir kayaknya waduh kalau kita tinggal di kontrakan masa nyokap nih kayak apa nih gitu. Jadi dia pinjem rumah sama kakaknya Oke. papaku. Tapi waktu terus ya udah nggak apa-apa nanti kalau rumah disita kita tinggal di rumahnya. Rumah. Terus mamaku bilang enggak, kalau kita harus tinggal di gang kita tinggal di gang. Wow. Nah dia ngerasa oh perempuan ini kuat Mau. ya. Tapi terus dan dia tuh kayak sembahyang tiap hari. Jadi papaku rasa oh perempuan ini kuat karena dia. Secara spiritual sangat. Jadi akhirnya papaku ikut Buddha. Oke. Nah ngomongin Buddha, Mas Rusdi juga Buddha? Dia ikut aku, tadinya dia Katolik. I see, oke. Nah ini jadi pengaruh Buddhism sendiri di karya-karyanya Mas Rusdi berasa gak Bu? Kan Buddhism itu sangat apa ya, kalau ini sih pengetahuan gue ya, sotoy aja sih. Sangat zen, sangat tenang dan lain-lain gitu ya. Ada gak sih pengaruhnya untuk kemudian ke karya-karyanya Eki? Di karya-karyanya Rusdi sih lebih banyak kayak gitu dan terutama dalam mengembangkan Eki sih. Maksudnya kayak banyak orang bilang aduh ini udah umur 18 udah umur 20 gak mungkin jadi penari. Banyak waktu itu bilang gitu tapi Rusdi bilang kalau dia mau berusaha bisa. Pasti dan bisa. Dan buktinya bisa. Gitu. I see. Jadi lebih ke situ diaplikasikannya. Iya. Oke. Iya itu sama itu Buddhism ya. Jepangnya sendiri apakah aku nggak tahu tadi Bui belum cerita seberapa terlibat atau seberapa banyak pengaruh ibu yang Jepang terhadap keseharian Bui, kayak misalnya tadi makanan segala macam iya memang dibawa bahkan khusus dari Jepang dia akan pulang kampung gitu ya untuk bawa makanan dan bahkan nasi dan lain-lain. Tapi secara Jepangnya sendiri dengan kebudayaannya itu ada pengaruhnya gak sih ke Bui dalam berkarya gitu? Waktu pertama kali dia lihat pementasan waktu itu Eki, pementasan pertama dia lihat dia bilang narinya udah lumayan tapi matanya tuh bodoh katanya. Waduh. Jadi maksudnya kosong gitu. Jadi dia bilang nggak bagus gitu. Jadi mau nggak mau terus kita jadi harus latih lagi. Dia jadi menjadi seorang ini ya pemerhati dan yang ngasih komen paling penting jadinya ya Bu. Iya karena dia mungkin orang Jepang jadi dia tahu dia detail. lihatnya detil-detil kecil-kecil itu. Nah itu yang aku rasa yang aku mau coba terapin di Eki gitu. Jadi kadang-kadang detil-detil tuh penting gitu. Iya. Aku melihat kalau beberapa kali lah ya melihat karyanya Mas Rusdi gitu dan menurut aku memang detail itu dari gerakan of course ya menjadi salah satu yang sangat kelihatan gitu, kelihatan bahwa iya ini pasti di detailingnya gila-gilaan nih. Bui kalau misalnya kita ngomongin seni kan kita seniman gitu ya jadinya ada gak sih sosok yang paling Bui kagumin mau di dalam atau di luar negeri? Aku tadinya tuh nggak terlalu tahu seni kan karena keluarga aku bukan keluarga seni kan ya. Tahu-taunya semua dari Rusdi. Aku pertama kali kagum tuh sama Bob Fosse. Karena aku lihat kayak dia cukup, maksudnya dia penari tapi dia nggak kan kadang-kadang kebanyakan penari tuh ya cuman taunya tarian aja gitu loh. Tapi dia tuh kayak bisa menjembatani itu gitu. Itu aku lumayan ngerasa kayak kita harus bikin kayak gini nih. Iya, sesuatu yang berbeda jadinya. Gitu. Kalau di Indonesia siapa ya? Gak ada juga gak apa-apa sih. Kayaknya gak ada deh. Tuh kan jadinya. Gak apa-apa juga sih Bu. Buat aku kayak soalnya biasanya kan kalau kita berkarya itu ya kan kita dapat inspirasi gitu, inspirasi dari ngelihat sesuatu gitu ya. Biasanya sih kalau kita kagum terhadap sosok A atau B atau C itu jadi suka gue mau seperti dia, gue mau mengerjakan apa yang dia kerjakan gitu. Itu makanya tadi aku tanya siapa sih sosok yang jadi inspirasinya Bui gitu. Terus kalau
Bui kan udah dari tahun 95 ya, Mhm. 95, 96 udah lama banget gitu. Pengalamannya sudah sangat banyak. Pertunjukan Eki pertama, Eki ya kalau kita Mas Rusdi mungkin sebelum itu Sebelum sudah itu udah, sudah iya. berkarya. Itu apa Bu? Ken Dedes tahun Ah, 96. yang kemarin di pertunjukan lagi itu sudah pernah sebetulnya? Awalnya tuh cuman drama tari. Jadi nggak ada Oke. dialog, nggak ada apa, Ken Dedes. Itu Terus pengalamannya kayak apa bikin itu besar dong, pertunjukan besar berarti? waktu itu di GKJ sih. Oke. Sama kita bikin di Solo pertamanya, terus di GKJ. Oke. Lumayan sih, tapi ya itu kalau menurut aku ya agak absurd gitu karena kan semuanya tarian kan gitu. Jadi itu sebenarnya lucu juga sih, 2 tahun sebelum Rusdi meninggal terus dia bilang, "Kita bikin Ken Dedes lagi yuk," gitu. Dengan format yang zaman dulu? Aku nggak mau bikin yang kayak dulu, aku bilang, "Kalau mau bikin yang kolosal," aku bilang gitu. Tapi kita harus ngumpulin duit dulu. Jadi waktu itu jadi kita siap-siap dalam waktu 2 tahun sampai bisa pentas Bikin. yang Oh jadi Ken Dedes adalah pertunjukan pertamanya Mas Rusdi dan terakhir dan di terakhir. Eki. Astaga. Wow, luar biasa, luar biasa. Itu ya itu balik lagi ya, itu pertunjukan pertama Eki. Tapi yang paling berharga buat Bue apa sih? Aku rasa paling berharga tuh kita pentas Nyai Dasima ya kalau nggak salah. Nyai Terus Dasima tuh Sita Nursanti bukan? musikal pertama Kayaknya aku Syaharani, nonton tuh. Iya. Madam Dasima. Madam Dasima, iya. Terus mati lampu seluruh Jakarta. Wow. Including GKJ waktu itu ya? Bukan di GKJ, bukan itu kita di GBB. Iya tau. GBB, iya. Terus ada diesel sih. Iya. Tapi dieselnya kayaknya 5 tahun nggak pernah dipakai atau apa. Jadi nggak bisa nyala dieselnya, ya ampun. Jadi ingat banget bukan JR, blocking terakhir gitu tiba-tiba mati lampu dan seluruh Jakarta mati lampu. Jadi waktu itu akhirnya dieselnya dikutak-atik kayak bisa nyala, tapi pilih salah satu lighting atau AC. Gak bisa semuanya. Aduh itu kacau banget deh. Akhirnya tapi Rusdi bilang kayaknya aduh pilih lighting deh. Jadi momen paling berkesan jadi aku ngomong sih karena aku produsernya, jadi aku ngomong minta maaf apa kayak gini dan ini maksudnya kita panas-panas karena ini ke lighting apa, kalau mau ya boleh, kalau nggak mau maksudnya boleh pulang, nanti besok bisa datang lagi apa gitu-gitu. Akhirnya penonton stay sih. Itu kayak menurut aku kayak momen paling berkesan gitu. Terus besoknya banyak banget yang datang gitu loh. Maksudnya banyak yang mau lebih beli tiket lagi atau apa, itu kalau menurut aku kayak nggak bisa terlupakan lah. Itu Nyai Dasima ya? Oke. Aku ya seingat aku Sita tuh pernah cerita tuh soal musikal pertamanya dia adalah bersama Eki itu gitu. Sita spektakuler banget. Kan karena dia pertama, kita juga nggak tahu maksudnya dia suaranya bagus gitu. Tapi dia mainnya oke banget sih gitu. Iya. Jadi memang udah dari dulu ya kalau kita ngomongin Sita Nursanti. Oke. Segitu banyaknya karya Bu, bertahun-tahun, yang paling besar mungkin tantangannya? Semua besar lah tantangannya, duitnya susah. Nah, bolak-balik duit lagi. Artsuara mah gampang kali. Kalau misalnya kita ngomongin gampang dari soal finansial, iya mungkin nggak terlalu susah Bu. Tapi untuk kemudian punya duit bukan berarti punya karya yang baik. Gimana ya? Jadi mau punya uang juga kalau misalnya belum ada project yang, aku tuh soalnya kalau ngerjain sebuah project tuh nggak kepingin kalau emang nggak ada yang pengen dikeluarin nggak kepingin gitu. Jadi ada duitnya juga, kalau nggak ada inspirasinya terus buat apa gitu. Nah tapi tadi ini kan tadi narasumber yang sebelumnya tantangan terbesarnya dia adalah uang gitu. Jadi untuk produksi tuh memang masih di situ ya. Kesimpulannya memang harus dibantuin sama pemerintah ya. Mestinya. Kita ya. Tapi kemarin kan udah lumayan tuh.
setelah bertahun-tahun boro-boro ya, aku aja yang baru dari tahun 2010 udah berasa banget gitu bahwa wow ini repot, apalagi Bui yang udah dari tahun 90-an gitu ya. Tapi sangat mengembirakan pada waktu Bui berhasil dan Eki berhasil menggait pemerintah sedikit, walaupun cuma sedikit, untuk bikin FM. Itu gimana sih ceritanya? Itu juga aneh juga. Terus dia ngotot banget. Aku rasa dia kayak tahu kali dia mau mati kali ya. Bui. Soalnya dia tuh ya. Dia ngotot banget, ayo kita bikin festival musikal, dia bilang. Ini banyak, udah mulai banyak musikal gitu. Ya, production house-nya sudah ada beberapa ya. Kalau nggak disatuin menurut dia jadi nggak akan terjadi industrinya. Kalau nggak terjadi industrinya menurut dia, percuma kita bikin bagus. Nanti orang juga lupa karena nggak akan ada lagi yang muncul ya, gitu. Betul. Terus nanti kita harus mulai lagi dari ulang. Terus aku pikir aduh festival musikal kayak apa sih gitu. Biasanya tuh dia kalau aku nggak setuju atau aku nggak terlalu semangat, antusias, dia nggak mau jalanin. Oke. Tapi ini enggak loh, dia tetap, terus dia kayak nggak ngomong-ngomong ke aku, dia ngomong ke Apang, ke Alim, terus ke semua. Dia bikin, akhirnya dia suruh ke Depdikbud lah apa segala macam, akhirnya jadi kejadian ada. Ya itu kayaknya selama aku berkecimpung di industri ini baru sekali itu aku melihat keterlibatan pemerintah, walaupun hanya sedikit tapi keterlibatan langsung pemerintah loh Bu. Sebelum-sebelumnya mereka sama sekali tidak tertarik. Artinya hubungan aku sama pemerintah itu misalnya hanya sekedar pinjam gedung GBB dari Pemda gitu kan, untuk kemudian Pemda bilang ya udah dapat diskon segitu aja gitu. Tapi bantuannya tuh tidak signifikan lah kalau menurut aku. Nah kemarin dengan adanya FM ini aku wow ini sebetulnya ya itu balik lagi ya, sesuatu yang sebetulnya kan bisa dikejar gitu. Dan ya kalau kita ngomongin ke depannya ya harusnya memang ya itu ada orang-orang seperti Mas Rusdi yang ngotot. Mestinya. Iya. Soalnya kalau aku lihat ya kayak pemerintah tuh sebenarnya nggak kenal juga. Jadi dia nggak tahu juga gitu. Iya. Akhirnya. Tapi serem gak sih Bui? Kayak aku tuh suka berpikir kayak gini ya, ini soalnya gak bisa dijual-jual sih sama pemerintah, jadi mereka gak tertarik sama industri ini gitu. Maksudnya dia gak bisa dapat duit dari situ gitu, kesel deh. Iya sih. Tapi iya kan, jadi bukan gue doang dong yang mikir kayak gitu. Aku kan di DKJ ya. Sempat Drusi juga sempat. Cuman kayak DKJ tuh programnya, aduh ngomongin orang gak apa-apa deh. Ya gimana kayak dong? Kontemporer gitu loh. Orang mana mau nonton sih, orang kayak ya. nari pelan-pelan. Gak semuanya bisa apresiasi. Ada orang yang seneng itu. Iya, tapi gak banyak jadinya. Tapi kan kita kalau mau, ini kan belum terbiasa terhadap seni ya. Iya. Mungkin harus kita kenalin dulu gitu loh. Iya tuh Bui, kayaknya memang aku tuh bingung ya. Pemerintah memang kurang ngasih duit udah pasti enggak ya. Tapi pelajaran-pelajaran yang dulu aku ingat banget, soalnya ibuku tuh bilang bahwa sampai dia SMA aja pelajaran kesenian tuh masih mengharuskan murid-murid untuk nari. Iya. Bukan hanya sekedar pelajaran kesenian tahu sejarah, tapi actually nari. Jadi gurunya akan ngajarin mereka nari gitu sebagai sebuah, ya karena dia tinggalnya di Bandung ya nari Sunda gitu ya, Jawa Barat. Ini kan hilang. Zaman aku udah nggak ada. Paling mentok udah nggak ada pelajaran. Iya, kesenian. Sekarang nggak ada pelajaran kesenian. Jadi itu adalah sebuah ekstrakurikuler gitu kan. Sementara kalau kita lihat film Glee misalnya, itu kan sekolah. Sesuatu yang terjadi di sekolah ya, emang mereka tidak punya tarian daerah. Jadi ya mau nggak mau belajar nyanyi dan teater gitu ya. Ini yang aku juga kita diskusi aja sih Bu, nggak ada solusinya juga. Tapi menurut aku ini sesuatu yang harusnya memang dimulai dari sejak kecil, bahwa seni itu adalah bagian dari hidup gue. Jadi kalau gue nggak mengerjakan seni, mau performing kayak atau mau fine art, gambar apalah ya jadi nggak ada. Demikian juga dengan olahraga. Kalau menurut aku senang olahraga Bu. Jadi kalau olahraga tuh jadi ekstrakurikuler. Pelajaran olahraga di sekolah tuh aduh
minim banget gitu. Kalau mau lebih ya lo ekstrakurikuler basket, lo ekstrakurikuler gitu. Mungkin ini ya program-program keterampilan, terus untuk kemudian kesenian dan olahraga tuh kurang sekali kita ya di Karena sekolah ya. kayaknya pendidikan di Indonesia tuh dipikirnya supaya cepat bisa cari duit gitu loh. Iya, tapi kan bisa cari duit sebenarnya jadi seniman walaupun sedikit. Tapi kalau jadi bisa banyak banget loh. Exactly. Makanya artinya gini, memang harus ada yang berkorban ya. Gak bisa semuanya terus mau tiba-tiba enak Iya, gitu. iya. Nah, cuman ya itu yang aku sangat sayangkan adalah kebiasaan untuk berkesenian itu menjadi sangat apa ya? Ya hanya orang-orang tertentu aja yang punya bakat, yang nggak punya bakat sih nggak usah gitu. Tapi Iya. kan berkesenian itu bukan hanya melakukan ya Bu, dia harus menikmatin juga kan salah satu bentuk gitu. Iya, Nah iya. ini dari situnya aja udah nggak ada. Gimana tuh? Susah sih. Iya kan? Itulah makanya kenapa industrinya jadi sangat berat kalau menurut aku. Aku lihat juga kayak di Eki, jadi yang generasi belakangan itu aku rekrutnya dari mulai SMP. Oke. Itu aku rasa lebih oke daripada yang generasi pertama kan rata-rata udah lulus SMA atau kayak 20. Udah lebih ini umurnya sudah lebih tua ya. Secara apa ya? Dedikasinya ke kesenian tuh juga lebih karena mungkin dia dari kecil Dari kecil sudah biasa. tahu gitu. Exactly. Makanya itu it's all about habit juga kan ya sebetulnya. Iya. Bu, kalau ini ini pertanyaan agak personal. Namanya kan Aiko. Nama lengkapnya Herwindra Aiko. Herwindra Aiko. Kok jadi Bui? Itu gara-gara anakku Raka lah. Dia kan nggak bisa bilang ibu, kok jadi Bui ibu? Dia tuh kesel sama aku. Oke. Karena aku sering marahin dia tuh bandelnya setengah mati dong. Jadi waktu kecil kayak aku lebih sering ke sekolah dia daripada dia. Saking setiap hari aku dipanggil terus. Sama ya kita nasibnya. Ada aja anak yang dipanggil mulu sama sekolah, heran. Terus jadi kan aku sering marahin. Jadi dia dulu kan manggilnya ibu. Dia tuh kayak gak suka manggil ibu. Jadi dia panggilnya Bui gitu. Dibalik aja. Dia balik aja pokoknya dia mau menyatakan dia gak suka sama aku karena aku sering marah-marah gitu. Jadi dia panggil Bui. Terus semua orang tiba-tiba jadi manggil aku Bui jadinya. Jadi nama kesayangan jadinya ya. Aku bukan Aiko, ya tahu Aiko. Manggilnya Bui. Apa ya? Kenapa jadi Bui? Sebenarnya terus kata Rusi mungkin Bui itu kan penjara, mungkin dia merasa terpenjara. Aku bilang dia gak sepinter itu kali. Ada dua meaning ya. Ada dua, iya betul. Aduh Bui, aku pengen tahu dong. Prinsip hidup seperti apa sih yang seorang Aiko pegang dari dulu sampai sekarang? Enggak dari dulu sih. Jadi aku tuh orangnya bosenan. Oh sama. Jadi apa-apa tuh aku selalu bosen. Jadi bapakku selalu bilang, kamu tuh gak bisa jadi apa-apa kalau kamu bosenan gitu. Jadi harus tuh kerja sesuatu tuh dari mula sampai akhir sampai selesai dia bilang. Nah itu aku susah setengah mati. Dan kamu harus kalau ngerjain apa-apa, kamu harus sepenuh jiwa raga dia bilang. Nah itu yang susah aku jalanin, tapi itu yang aku coba. Aku coba tiap hari, ini aku harus penuh jiwa raga, aku harus sampai tuntas. Karena aku rasa itu yang susah aku jalanin. Kan pengennya kalau ini aduh udah bosan aku mau kesana mau kesini gitu. Gak kelar jadinya. Iya, tapi ya kayak bikin Eki juga di tengah-tengah kan awal-awal kayak aduh ini gak ada hasilnya. Gak kelihatan gitu. ujungnya, Terus ngapain lagi kayak gini-gini gitu. Tapi ingat kata-kata itu ya udah jalanin terus gitu. Kira-kira kayak baru setelah 10-15 tahun baru mulai ada hasil kan. Wow, ya. Sebelumnya tuh ya gitu-gitu aja lah gitu. Ya memang memerlukan itu ya. Sebuah hasil itu memang memerlukan proses yang gak sebentar ya Bu. Iya. Itu yang ya sekarang kan banyak anak-anak yang instan. Iya. Udah kepingin cepat gitu ya. Oke. Ngomongin musikal,
balik lagi nih, banyak judulnya. Yang paling bikin Bui bangga. Itu kerjaan gue. Gak ada, aku nggak ngapa-ngapain deh kayaknya kalau musikal. Nala, ada Nala nih di sini anaknya. Belum ada Nal, jadi terus bikin sampai ada. Enggak, selalu kan kalau bikin, oh nanti mestinya bikinnya ini kayak kurangnya di sini, kurangnya di sini Iya, gitu. selalu ada yang bisa Aku rasa diperbaiki gitu ya. kamu juga gitu deh. Ya iya sih, artinya tidak pernah 100% puas Iya, terhadap iya. sebuah karya itu. Memang kayaknya memang harus kayak gitu ya, supaya terus bisa berkarya ya. Kalau enggak selesai gitu ya. Iya, kalau enggak habis udah gitu. Iya. Aku sebelum Rusdi meninggal sih aku lihat kan Dedes, aku rasa oh ini kayak udah seperti maunya dia gitu. Kayaknya Mendekati lah paling sedikit. enggak, aku Sudah bahkan. untuk dia ya. Untuk dia. Kayaknya kalau dia sering ngomong dia maunya kayak gini nih kayaknya udah dia gitu. Terus dia sakit. Jadi sebelum dia meninggal aku ngerasa kayaknya ini udah terakhir deh. Wow. Dan bener gitu loh. Wow. Karena dia sendiri juga kayaknya udah ngerasa, soalnya biasanya kita sering ngomong gitu, nanti kita ini, nanti kita ini gitu. Dia tuh udah nggak terlalu gitu aja. Biasanya dia yang, aku tuh orangnya males kalau udah duduk aku males berdiri, aduh udah males deh. Dia yang sering, ayo kita kesini, ayo kita ini kayak ini. Nah setelah dia bikin Candidates aku bilang nanti kita gini. Ah iya gitu. Jadi aku rasa kayak mungkin dia juga udah ngerasa, mungkin ya, atau nggak ngerasa di sini tapi nggak tahu lah gitu. Wow, oke. Bu ini agak sedikit personal tapi apa ya yang kata-katanya yang enak gimana ya, bentar. Apa rasanya? Aku belum pernah nih ngerasain. Ya, aku ditinggal orang tua. Tapi bukan pasangan. Apa rasanya Bu? Aku tuh ya sebelum Rusdi meninggal tuh dulu sebenarnya, aku selalu bilang, aku paling takut orang meninggal gitu loh. Karena aduh waktu bapak meninggal gitu itu kan kayak aduh setengah mati gitu. Terus mama. Terus aduh kalau Rusdi meninggal kayak apa ya gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia pokoknya kamu gak boleh meninggal duluan, aku harus meninggal duluan gitu. Karena gak mau ditinggal. Dan aku gak mau repot lah ya. Kalau Rusdi gak ada kan repot, Eki gimana apa, kita semua harus ngurus sendiri. Biasa ada Rusdi kan apa-apa rus gitu. Tapi tau-taunya dia sakit atau apa gitu-gitu. Awal-awal sih kayak apa ya, kok dia bisa meninggal ya gitu. Maksudnya ada rasa kayak apa ya, lost gitu loh. Cuman untungnya sih ya ada anak-anak, ada Nala, ada Ara, ada Raka. Terus ya ada Alim, ada apa, ada teman-teman Eki yang kayak udah pokoknya harus gini, harus bikin ini, bikin itu. Itu yang bikin akhirnya semangat sih jadinya gitu. Jadi lupa gitu. Tapi kalau misalnya mungkin gak ada Eki, gak ada apa-apa sih aku kayaknya mati juga sih. Ikut aja mendingan. Aku rasa soalnya mama papanya Rusdi kan, mama papanya Rusdi tuh kayak yang bener-bener aduh selalu berdua apa gitu. Terus papanya sakit kan 15 tahun gak bisa apa-apa gitu loh. Bedridden. Mamanya yang ngurusin gitu. Terus akhirnya papa yang meninggal gak lama setelah papa yang meninggal kayak jadi mamanya lucu setelah papa yang meninggal kayak dia pergi kemana-mana kayak seneng wah apa kuliner lah apa segala. Habis sudah selesai semua terus dia meninggal. Gak sakit gak apa loh. Wow. Aku pikir mungkin kalau gak ada Eki gak ada apa, gak ada motivasi juga untuk hidup kali ya. Ya. Se-loss itu Bu. Iyalah. Habis selalu kayak berdua gitu ya. Terus gak ada. Tiba gak ada. Terus ya tadi untung ada anak-anak, ada Eki, ada Apang dan lain-lain. Terus anak aku galak lagi. Siapa nih? Nala lah. Oh wow, Nal. Nala tuh kayak ibu tiri.
Padahal kalau misalnya di play gitu selalu jadi protagonis dia. Iya kenapa ya coba, aduh orang tuh nggak tahu Tuh, dasarnya dia. buat yang nggak tahu ya, Nala itu di kehidupan sehari-harinya adalah ibu tiri. Iya, aduh tadi aja, ini udah jam berapa? Ayo cepet, aduh. Iya. Tapi kalau nggak ada Nala, aku sama Ara tuh kayak orang ayam kehilangan induk. Iya. Dan ini sekarang jadi Eki setelah Mas Rusdi almarhum diteruskan oleh Buwi dan anak-anak. Iya. Oke. Jadi ya akhirnya nggak tahu gimana. Sebelum Rusdi meninggal tuh Ara berapa kali udah jadi sutradara tapi bukan di Eki. Oh, di tempat lain. Dia sutradara waktu kita kan ada kayak ada komunitas Buddha gitu, terus ada youth-nya gitu kan. Iya. Mereka bikin kayak festival apa. Makanya dulu juri lah Ide Fest. Ide Fest yang di Megamendung. Iya. Dia jadi sutradara, ada festival filmnya dia sutradara berapa kali gitu. Terus awalnya Rusdi bilang ini nggak oke gitu. Tapi terakhir dia bikin film Rusdi bilang ini bagus gitu. Jadi orang-orang juga lihat, jadi ketika Rusdi meninggal ya coba Ara lah gitu jadi sutradara. Lucunya juga dulu Ara waktu kecil dia tuh paling seneng nonton latihan dari kecil. Nah, jadi cuma nontonin aja? Nonton terus dia gambar gitu. Nah di studio latihan tuh ada satu kursi yang emang kayak kursinya Rusdi gitu. Jadi dia gambar, dia duduk di situ. Dia bilang nanti aku mau jadi sutradara, dia bilang. Wow. Itu kayak dia umur berapa ya? 5-6 tahun kali. Masih kecil. Dan dia sekarang jadi sutradara lah. Agak beda sih ininya sama Rusdi, lebih zaman sekarang lebih agak lain, tapi ya sepertinya sih mungkin oke ya. Karyanya Ara yang pertama aku nonton itu yang kemarin. Perempuan Punya Cerita. Iya. Oh bagus sekali itu Bu. Aku sangat bisa menikmati itu. Baik sekali itu. Dan ya artinya Ara knows what she's doing. Dia tahu sekali kalau dia harus ngapain. Cuman anak-anak pada bilang, anak-anak bilang dulu kalau Rusdi apa-apa semua jadi tarian. Kalau sekarang Ara apa-apa semua nyanyi katanya. Perubahan itu ada ya. Nih ada pertanyaannya lucu banget. Kalau hidup kamu diibaratkan sebuah panggung, sekarang kamu sedang berada di adegan apa? Aduh, mudah-mudahan bukan curtain call ya. Ya jangan dong Bu, ya jangan. Aduh, adegan apa ya? Kalau kita tuh kan di dramaturginya kan ada opening, middle, end gitu kan. Nanti kalau musikal ada tambahan tuh, ada 11 o'clock song gitu yang ditunggu-tunggu sebetulnya juga sama penonton ya, karena pasti akan bagus 11 o'clock songnya. Aku rasa sih sekarang kayaknya waktunya aku tuh udah mulai mundur sih. Aku lebih dorong, karena kan yang paling penting adalah Eki itu jalan terus gitu loh. Banyak orang dulu bilang, kenapa kamu nggak namainnya ngomong ke Rusdi, kenapa nggak namainnya Rusdi Dance Company gitu. Ya. Terus Rusdi bilang karena dia nggak mau nanti kalau dia mati, ini dance company ini mati juga. Kalau Rusdi Dance Company, Rusdi terlalu konotasinya sama satu orang gitu ya. Jadi aku ngerasa tugas aku adalah ini gimana anak-anak yang nerusin Eki ini jadi lebih kuat, jadi lebih mantep di sini gitu. Jadi aku rasanya sih sekarang stage itu gitu, jadi lebih harus sudah lebih mundur gitu loh. Biar yang muda-muda yang maju dan berkarya. Oke. Nih kita kan dibilangnya kita itu hidup di dunia laki-laki Bu. Bagaimana seorang Aiko menempatkan dirinya sebagai perempuan, kita waktu itu dibilang lady boss. Kita sih cerewet aja ya. Galak aja udah. Soalnya aku rasa kadang-kadang kalau laki-laki sama laki-laki aja nggak kemana-mana juga, kayak anjing gigit ekor. Muter-muter doang. Soalnya misalnya kayak Rusdi gitu, dia kan kadang misalnya nggak cocok, misalnya sama Mas Is gitu, dia nggak bisa ngomong, dia nggak enak kayak komunikasinya nggak kurang lancar. Kayak ada kode etik laki-laki gitu, saling jaga gitu. Oke. Jadi biasanya kalau apa gitu, kalau dia nggak suka dia nggak secara nggak langsung dia ngomong ke aku, terus aku biasanya di rapat aku bilang Mas Is ini gitu.
Tapi biasanya kalau Rusdi langsung ngomong ke Mas Is, kadang-kadang bisa sakit hati gitu kalau cowok sama cowok gitu. Iya Tapi iya iya biasanya iya. kalau kita yang ngomong, dia nggak sakit hati Iya sih. iya 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 iya. Aduh cerewet ini orang apa gini selalu. Bawel. Iya bawel banget sih gitu-gitu. Tapi ya udah nanti dijalanin. Jadi aku selalu kayak kalau ini kurang cocok apa kurang cocok, aku Iya sengaja iya iya. iniin Jadi gitu. penengah lah ya. Iya. Jadi jembatan lah ya. Bu, kalau aku nih ya, aku kan ibu dari 4 anak. Aku suka seni. Memang bukan pelaku seni lah ya, artinya ya bisa nyanyi tapi ya segitu-segitu aja Suara lah kamu gitu. bagus loh. Alhamdulillah. Tapi mempunyai apa ya? Aku tuh senang sekali aku penikmat seni lah gitu. Aku suka musikal udah jelas, film, musik, lukisan lalala gitu. Anak-anak aku nol ketertarikannya terhadap kesenian. Ara sama Nala tuh kan sangat aktif. Gimana sih cara ngajaknya gitu Bu? Atau karena kebetulan Eki memang di situ di rumah jadi mereka biasa atau tapi Raka on the other hand apakah setertarik itu juga dengan kesenian atau? Raka sekarang jadi DJ. Oke, different. Karena dia nggak suka Eki, dia nggak suka disiplin, dia nggak mau diatur orangnya. Sih oke. Makanya ya itulah selalu ke sekolah aku mau nggak mau karena di sekolah juga gitu kan anaknya. Ya tapi harus dibilang ya udah nggak apa-apa kalau kamu senengnya di situ ya di situ gitu. Kenapa ya anak-anak suka ya? Nala tuh pertama kali naik panggung dia biduran seluruh badan. Stres. Umur 5 tahun. Aku suruh dia nyanyi di atas panggung dia tiba-tiba dia keluar, oh kok beruntusan gitu. Seluruh badan. Jadi waktu itu Mbak Dian kok yang ngiringin gitu. Jadi aku dampingin di atas panggung dia baru mau nyanyi. Tapi abis itu udah dia. Kalau Ara tuh enggak. Ara tuh lebih gila panggung sih. Oke. Jadi dia kalau kita pertunjukan dia kayak harus ikut gitu. Jadi harus sih ya udah kamu lari-lari puter panggung. Dia lari-lari puter panggung. Pokoknya tampil. Pokoknya tampil gitu dia mau. Jadi memang jiwanya memang sudah ada mungkin di situ ya. Itulah untungnya karena Eki ada di rumah sih. Jadi sesuatu yang biasa mereka lihat hari-hariannya mereka ngelihat. Dan kebetulan ya aku sudah follow Instagramnya Nala dan Ara ya memang apa ya terberkati dengan bakat menari yang di atas rata-rata ya Bu. Iya. Kan bisa aja Roger Federer gitu jago banget tenis anaknya belum tentu. Iya. Nala tapi sebenarnya skoliosis tadinya narinya aneh. Narinya aneh katanya. Iya terus. Sekarang sih lumayan. Oh gitu. Emang separah apa? Lumayan parah sih. Oh gitu. Tapi jadi pilates apa segala macam akhirnya sih oke gitu. Oke. Jadi badan kiri dan kanannya berbeda gitu. Jadi harus diperbaiki dulu. Tuh kemudian jadi ya. Tapi kan tetap aja ya Bu, berarti bakatnya sudah ada sebetulnya. Aku Secara bakat. Sebenarnya takut tuh Ara karena Ara tuh dulu ya kayak cowok banget waktu kecil kan. Terus udah gitu jalannya juga kaku. Kalau apa nubruk-nubruk orang di sembarangan gitu tuh. Aduh ini mana bisa. Tapi Rusi waktu itu bilang dia suka nyanyi. Kamu kalau mau jadi penyanyi dia bilang kamu nggak bisa jadi terkenal kalau kamu cuman bisa nyanyi aja. Kamu harus nari. Terus akhirnya mau nggak mau dia nari. Tapi akhirnya juga ya lumayan lah ya. Bagus banget Nala Ara ya secara tarian. Bu, kita balik lagi ke Eki ya. Filosofi dasar apa sih yang Bu terapin sebagai direktur utama? Karena Bu itu direktur utamanya Eki ya. Bahwa kita nari itu bukan bahwa kita perform bukan untuk diri kita sendiri tapi kita perform untuk penonton. Jadi yang nggak penting maksudnya kitanya gimana. Mau ngerokok boleh loh Bu. Nggak penting kitanya gimana tapi yang penting adalah penontonnya tuh bisa happy abis nonton gitu. Ataupun mendapatkan sesuatu abis nonton nggak blank aja gitu. Iya. Itu sih. Jadi selalu kayak utamanya tuh penonton gitu. Kalau warisan yang ditinggalkan, yang ingin ditinggalkan lah. Paling sedikit oleh mungkin sekarang yang sudah kejadian adalah Mas Rusdi ya karena beliau sudah tidak ada.
kalau menurut Bu Wi, warisan apa sih yang warisan terbesar yang ditinggalkan Mas Rusdi untuk Eki? Bahwa kita kerja tuh harus detail dan, kualitas tuh utama gitu. Itu sih kalau menurut aku, dan Rusdi tuh sangat peduli dengan teamwork gitu. Jadi Oke. selalu kerja apapun tuh, tim gitu. Prosesnya yang sangat dihargai. Jadi dia nggak pernah ngerasa bahwa ini karya gua gitu. I see. Ini ya Ya, yuk ya. kalau nggak ada yang lain-lain juga Nggak akan kejadian. itunya, semangat itunya yang kalau menurut aku tuh yang harus terus dijaga di Eki gitu. Nah Bu, ini ada pertanyaan dari narasumber episode sebelumnya. Ini pertanyaan dari, kita harus kasih tahu ya pertanyaannya dari siapa. Oke, dari Davi. Davi itu Adpro Bu. Pertanyaannya gimana kita sebagai komunitas untuk bisa terus maju bersama itu membangun ekosistem musikal yang ada saat ini. Itu pertanyaannya. Karena kita performer ya, karena kita di dunia seni, sebenarnya kita harus saling membantu sih sebenarnya. Maksudnya gini, Art Suara, Eki udah jauh lebih lama, sebenarnya kita jauh lebih punya pengalaman, mungkin kita bisa bantu komunitas-komunitas gitu. Cuman memang itu nggak gampang karena kan performer kan saingannya gila-gila juga ya. Gitu. Nah kalau itunya bisa dijembatani sih, aku rasa sih lumayan oke gitu. Kita kemarin bantu CBHS sih, bukan bantu sih, kerja sama gitu. Anak-anak Eki nari di situ. Aku rasa lumayan sih. Yang jadi masalah sebetulnya buat aku sekarang ini adalah mungkin dari segi umur ya Bu. Karena merekanya takut approach ke kita karena kitanya secara umur jauh di atas mereka, dan kitanya juga udah merasa awkward untuk turun ke bawah gitu. Karena gue mau ngomong apa ya, gue gak ngerti nih bahasa anak sekarang nih, salah lagi gue gitu. Mungkin itu ya, kalau aku kok ngerasanya ada barrier komunikasi sebetulnya. Nah makanya salah satu alasan kenapa aku bikin podcast ini adalah untuk mencairkan itu gitu, bahwa bukan berarti Eki yang sudah puluhan tahun ada di dunia ini atau Art Suara yang udah dari 2009 itu gak mau membantu loh gitu. Justru kita sangat senang dengan perkembangan sekarang ini, banyak sekali anak-anak muda yang dengan segala keterbatasan yang kita punya itu memutuskan untuk terjun ke industri ini gitu, karena industri ini sangat tidak mudah. Dan Eki udah pasti tahu banget betapa tidak mudahnya itu, Art Suara juga begitu. Dan ya itu, mudah-mudahan lewat podcast ini tuh jadi pada mengerti bahwa ayo kita bareng-bareng. Mungkin kalau permasalahan utamanya adalah finansial, mungkin kita juga tidak bisa bantu dari situ sih, tapi dari pengalaman, gini deh, yang paling mudah mungkin tempat latihan. Kalau memang lo butuh banget, karena kita juga tahu ya nyawa studio itu karena latihan berbulan-bulan ya jadi mahal juga gitu. Buat aku kayak kebetulan Art Suara ada tempat yang bisa dipakai sama siapapun sebetulnya selama memenuhi kriteria. Ya gak bisa juga kalau tiba-tiba penari lo 70 gak mau tempat gue gitu. Tapi kalau lo silakan gitu, silakan kita berbagi aja gitu. Nah ya mudah-mudahan dengan podcast ini pada tahu lah gitu bahwa pintu itu selalu terbuka kok. Demikian juga dengan Eki aku rasa ya. Kerjasamanya selalu bisa terjalin gitu. Bu, kalau harapan Bu terhadap seniman musikal nih di Indonesia apa? Aku ngerasa ya orang. Pertanyaannya bukan itu. Khususnya perempuan. Khususnya perempuan. Kalau menurut aku sekarang mestinya harus lebih berani kali ya. Enggak terlalu ada sekarang perbedaan. Ya betul. Cuman kadang-kadang sudah lebih lebur ya. Iya. Cuman kadang-kadang perempuannya sendiri yang merasa kayak gue harus lebih di bawah atau gue harus lebih ini, yang membuat jadinya membatasi diri gitu loh. Membodohi diri. Membuat kelihatan lebih bodoh. Padahal kan nggak perlu gitu. Maksudnya. Karena ya nggak berarti terus kita lebih di atas, tapi kan juga nggak berarti juga kita lebih di bawah, ya setara-setara aja gitu. Aku rasa kalau lebih kayak gitu sih kesenian lebih maju kali ya. Ya, setuju aku. Ada nggak
cita-citanya Bui yang belum kesampaian? Banyak sih, kalau udah kesampaian aku takutnya udah mati loh. Nala katanya sih pengen lihat Nala nikah. Iya, aku sebenarnya pengen punya cucu loh. Nah, duh, Tapi itu mereka jomblo. itu tuh satu pencapaian tahu. Iya gak sih Bui? Iya. Iya kan, kayak kita sebagai orang tua. Nah mulai nih obrolan emak-emak. Yang ada anjingnya yang punya anak. Iya. Tapi ada gak sih Bui cita-cita yang belum kesampaian? Aku sih rasanya pengen kesenian tuh, kerja di kesenian tuh bukan dianggap sebagai profesi yang gak layak gitu. Karena sebenarnya kan harusnya juga balance ya pembangunan gitu loh. Gak bisa juga ekonomi terus jadinya ya. Akhirnya orangnya kayak robot. Iya dan orang kayak rasa. di arouse untuk serakah terus gitu loh. Tapi kan harus ada balance supaya kita lebih tenang, lebih tuh kesenian tuh harus juga dimajuin gitu. Iya. Mimpinya Bui pada suatu saat bahwa kesenian itu bisa setara sama pekerjaan lawyer kah, dokter kayak apa kayak gitu. Itu dia. Mudah-mudahan gajinya sama. Iya. Mainnya 100 musikal. Bui, mau dong tahu nih, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir untuk siang ini adalah boleh nggak digambarkan dalam satu kata atau satu kalimat seorang Aiko? Aku kalau ditanya seorang Aiko apa? Males. Gak apa-apa, tidak harus dijelaskan. Itu adalah sebuah definisi dari seorang Aiko, pemalas. Oke. Bui, aku untuk menutup, aku mau minta satu pertanyaan dari Bui untuk narasumber aku berikutnya. Boleh dipikirin dulu kok. Tidak buru-buru. Ih, narasumbernya siapa? Aku masih belum tahu. Gimana? Tapi orang musikal kan? Oh pasti. Entah itu pemeran, entah itu kreator, entah itu produser, entah bisa tapi ada urusannya sama musikal pasti. Untuk narasumber selanjutnya apa ya? Sebenarnya mereka tuh ngerasanya musikal yang oke tuh yang kayak apa sih? Oke. Mati lu yang jawab, mati, mampun. Ya itu pertanyaannya itu ya. Soalnya sekarang kan banyak kan ambil dari Broadway atau apa ya. Menurut aku serem nih pembahasannya adalah kenapa Broadway. Iya, kenapa lo mesti ambil Broadway gitu. Terus kenapa mesti bahasa Inggris apa-apa gitu loh. Emang kurang ya Indonesia gitu. Itu juga sih yang pengen aku tanyakan ke beberapa pelaku. Bukan berarti lebih jelek atau lebih bagus, tapi kenapa? Kita punya banyak cerita yang bisa diangkat, cerita-cerita lokal yang bisa diangkat menjadi sebuah musikal yang bagus gitu kan. Iya. Kenapa harus ngambil judul yang sudah ada di Broadway dan West End gitu ya. Apa itu aja mau pertanyaannya? Iya. Terus juga kan ya segimana juga ya kalau kita niru. Ya tetap bagusan bule lah, orangnya bule yang bikin. Iya. Dengan bahasa. Itu Dengan udah bahasanya mereka. Ya. Iya. Kecuali kalau orang Broadway mau mainin Ramayana atau Bawang Merah gitu loh. Ya. Enggak apa-apa gitu. Dia pakai bahasa Indonesia di sana gitu. Bisa gak masalahnya kan? Iya. Ya kalau kayak gitu kan kita akan terus jadi inferior gak sih gitu loh. Itu aja sih. Mungkin lebih susah kali ya bikin musikal sendiri kali ya. Karena gini, tadi ini ada pembahasan juga sih Bui. Salah satu buat aku ya, kalau gue ingat sekarang. Nah, Bui boleh mengajukan satu pertanyaan ke aku. Udah siap belum pertanyaannya? Kalau belum, aku juga tadi ada sebuah pernyataan sebetulnya. Aku nih selama 15 tahun berkecimpung di sini kerja untuk urusan skrip itu cuman baru sama 3 orang, Wi. Apang, Tinut, sama Mas Ito, Srengenge. Aku kesulitan sekali mencari penulis musikal ya. Gak ada loh.
kalau tadi Bu, kenapa sih emangnya kita susah banget ya bikin ini? Itu menjadi salah satu kendala tuh Bu. Soalnya gini, kalau MD banyak kita. Yang bisa bikin musik banyak. Sutradara nggak kurang. Pemain apalagi. Tapi ya itu, naskah kan jadi sangat penting ya. Nah, Apang penulis film, Tinut penulis film, Mas Ito itu poem. Jadi memang kita kekurangan penulis yang khusus untuk teater musikal. Ini yang menurut aku mungkin kalau ada yang nggak tahu deh kesambet apaan pengen sekolah lagi, tolong dong sekolah nulis buat musikal khusus gitu. Kalau di Eki kita skripnya emang yang nulis tuh dialognya tuh ya sekarang Ara. Tapi plotnya kita diskusiin bareng. Ya. Nah itu membantu dia juga sih gitu loh maksudnya. Karena kadang-kadang kalau plotnya dari dia, nah misalnya kayak Apang gitu, dia plotnya bukan plot film. Ya dia film sangat ya karena dia penulis naskah film. Tinut juga plotnya begitu. Iya memang jadinya memang selalunya kalau aku produksi itu minta izin. Maaf banget nanti pasti diacak-acak nih plot lo karena memang mereka cara penulisannya adalah penulisan untuk film gitu. Ya itu mungkin ya. Mira, kamu aja kali coba nulis. Gak bisa, ngomong aja berantakan. Enggak, kamu ngomong terus ada yang iya ya. Gak bisa Bu, beneran deh. Aku tuh mungkin ide cerita iya. Selama ini tuh kebanyakan gitu Bu. Jadi aku punya ide cerita. Nanti akan diterjemahkan sama penulis ke jadi naskah gitu. Cuman memang nantinya naskahnya itu pasti akan diacak-acak sih karena tidak memasukkan unsur musikal ke dalam situ dan ininya apa ya treatmentnya masih treatment film gitu. Treatmentnya treatment film jadi nggak bisa diaplikasikan di atas panggung. Ntar kita ganti set mulu jadinya ya itu ya mungkin kemarin yang terakhir itu ya Perempuan Punya Cerita tuh kan dari film. Tapi kan ditulis ulang lagi. Justru itu berarti kan harus ditulis ulang lagi ya. Kalau buat aku mudah-mudahan itu adalah kendala yang dihadapi oleh banyak produksi yang memutuskan untuk mengambil cerita-cerita Broadway dan West End ini gitu. Gak ada penulis skrip musikal ya. Benar-benar. Jadi kasarnya gini, kerja 2 kali kita gitu. Jadi dari naskah film atau apapun itu jadi naskah panggung tapi bukan naskah musikal. Pada waktu kita mau masukin musical number tuh gak nyambung jadinya. Jadi harus ngejahit-jahit lagi gitu. Nah ini kan jadi kerja 2 kali. Sementara kalau kita ngelihat Broadway dan West End itu memang mereka punya scriptwriter khusus untuk musikal dimana udah ngegabungin semuanya. Itu lebih mudah kayaknya. Mudah-mudahan itu saja alasannya kenapa tidak memilih cerita lokal akan tetapi cerita dari yang sudah ada di West End dan Broadway ya. Bukan karena alasan komersial gitu. Cuman kan orang sekarang juga kan ketemu Ibu Rina. Ibu Rina juga nyuruh kita suruh bawain Broadway. Jadi kita harus cari tahu nih. Beneran deh kita harus cari tahu kenapa. Karena katanya gak lebih gampang jualnya dibanding musikal yang kita. Oke. Karena sudah terkenal di sana gitu. Tapi aku kan mikir kalau dia bisa nonton di Broadway ngapain dia nonton di Jakarta ya? Soalnya gini, setahu aku nih, aku orang yang sangat sotoy. Kalau di Amerika gitu ya, yang membawakan cerita-cerita yang sudah dipertontonkan di Broadway dan West End itu adalah mereka yang masih kuliah atau di sekolah. Di sekolah kan, SMA gitu kan. Iya, bukan secara profesional gitu. Jadi ini agak ya makanya balik lagi kita harus cari tahu sih kenapa ya, kenapa memilih itu ya. Karena kalau tadi Bu Wi bilang gitu kalau misalnya ini hanya untuk sebuah kemudahan menjual tiket, ya mendingan nonton di sana nggak sih? Paling sedikit di Singapura ya. Iya. Singapura kan sering ngedatengin dan itu pun Singapura tidak berusaha bikin local production. Enggak. Mereka datengin dari sana gitu ya, dari Australia lah ya, Asia Pasifik. Ya menarik Bu. Nanti kita coba kita tanyakan sama narasumber kita yang sudah pernah mengerjakan itu ya.
Kemarin aku nonton Mamma Mia kebetulan. Nah, nanti kita undang Fadli coba. Kenapa alasannya gitu. Bagus ke Mamma Mia. Jangan nanya gitu dong. Serem. Jadi kalau mulai review harus nggak ketahuan siapa yang ngomong salah. Udah ada loh. Udah ada sekarang Ya, yang di apa? Instagram apa tuh ya judulnya? Honest Ya, Stage. Honest Stage, ya, benar-benar. Itu adalah review dari nggak tahu siapa. Tapi kita nggak oke tentang- juga ya kalau reviewnya orang nggak terkenal, nggak ada orangnya gitu. Justru itu memang the thing is Bu, kita itu bukan jenis bangsa yang bisa dikritik. Nah itu yang bikin Indonesia nggak maju sebenarnya. Itulah. Karena kalau dikritik terus sangat defensif. Iya. Ya kan, terus wah macem-macem deh. Ya balik lagi sih, kadang-kadang lu siapa nge-review gue. Iya. Kalau aku tuh kehilangan Mas Benz loh. Iya. Mas Benz Leo tuh menurut aku dia sangat pakar lah di bidangnya. Jadi kalau dia ngomong apa gue denger. Iya. Itu khusus untuk musikal memang kita belum ada ya. Tokoh itu tuh belum ada siapa yang pantas untuk memberikan review gitu. Tapi aku baca sedikit tuh si Honest Stage itu. Ya oke lah. Cuman memang belum berani ya untuk bilang ini gue gitu. Belum bisa kayaknya. Nanti dia diserang. Mungkin diserang. Nanti dia diserang sama netizen. Udah siap dengan pertanyaan buat aku? Udah. Oke. Kenapa kamu nggak pentas? Oke. Kalau dibilang aku nggak pentas, nggak betul Bu. Aku udah pernah. Jadi aku secara musikal itu sudah pernah tampil di 3 judul. Pertama itu dengan Ibu-Ibu Pun, pada waktu itu musikalnya Badai Kasih. Aku jadi apa tuh namanya, supporting kali ya, supporting di situ. Tuh kemudian judul kedua aku ikut sama Mas Rama Suprapto di musikal Timun Mas. Yang ketiga dengan sok taunya aku ikut di produksi sendiri. Pada waktu itu Tresna. Sebetulnya aku menikmati sangat panggung. Akan tetapi kesininya aku punya anxiety level yang terlalu tinggi. Jadi di awal di latihan dan lain-lain aku sangat menikmati prosesnya. Pada saat aku harus manggung itu aku sangat stres. Sampai sangat tidak menyenangkan lagi buat aku Bu. Jadi benci bahkan. Kayak nih gak suka. Gue gak suka. Jadi nih orang di sana banyak nih. Banyak orang nih di sana nonton gue gitu. Aku gak suka jadi pusat perhatian rupanya. Jadi anxiety itu terlalu hebat di diri aku sampai untuk melangkahkan kaki ke dalam panggung aja tuh berat sekali. Dan pada akhirnya wah ini sudah tidak menyenangkan. Gue bisa benci sama seni nih kalau kayak begini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk enggak deh, kayaknya enggak. Begitupun dengan yang nyanyi. Aku kan pernah ngeluarin album. Ya udah itu the one and only. Karena aku gak suka perform. Jadi perform di depan mau siapapun itu. Mau teman, mau orang gak kenal. Pada akhirnya wah anxiety-nya tuh benar-benar bikin aku sangat tidak bisa menikmati. Padahal kalau aku lihat dan bertukar pendapat sama performers mereka sangat menikmati panggung. Aku lihat kamu di Megamendung kamu menikmati loh. Makanya aku nanya kenapa kamu gak pentas. Itu dulu makin kesini aku makin nggak kuat Bu. Beneran kayak ini kayak mau disembelih rasanya gitu. Enggak. Jadi sangat tidak bisa menikmati proses manggungnya. Sangat tidak bisa menikmati panggungnya. Nah itu yang membuat aku kayak nih kayaknya gue memang harus di belakang panggung sih. Kurang bisa ya jadi ujung tombak di depan tuh aku nervousnya tuh sampai keringet dingin dan gemeteran. Ya kayak Nala tadi Bu cerita biduran, kalau di aku enggak, aku panic attack. Sampai gak bisa nafas, hyperventilating gitu yang
gitu. Jadi aduh nggak deh gitu. Pengen. Tapi harus sekali Apa tuh? pentas. Dia masih tetap loh. Insya Allah nanti kalau misalnya memang dapat peran yang benar-benar gitu. Tapi udah pasti nggak diproduksi sendiri. Kenapa harus produksi sendiri kayaknya? Karena itu tadi aku udah cerita tuh ya. Lagi mau masuk karakter. Terus tiba-tiba si siapa tuh waktu itu lari, wung gitu. Hah, ada apa nih? Enggak udah. Masuk. Lari lagi balik lagi. Ada apa sih? Aduh itu serahin ke Dipo aja suruh urusin. Itu aku belum bisa itu tuh parah tuh. Aku masih yang kayak oke, hands on banget, gue pengen tahu apa yang kejadian. Oke, ada masalah apa, gimana nyelesainnya. Mungkin aku bukan solusinya, tapi proses ke situnya. Jadi kalau misalnya produksi sendiri, waduh itu udah lebih lagi, udah pengen pingsan karena ketakutan, pingsan lagi karena ini ada apa. Nggak jadi tampil dong gue. Tapi emang makin tua emang begitu. Rusnya juga gitu. Ya. Waktu udah agak udah akhir-akhir mau nari, aduh 2 hari nggak tidur apa segala ya karena memang tingkat anxiety-nya kita jadi lebih banyak khawatir kali ya. Tambah tua tuh tambah banyak khawatir kali ya. Bui, terima kasih sekali, sangat menyenangkan pembicaraan kita siang ini. Terima kasih ya Bui. Tapi sebelum aku mati kamu harus pentas ya. Oke, aku pentas khusus buat Bui aja gimana? Private screening. Oh, boleh.